Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap semoga kalian baik-baik saja. Dan yang paling penting kalian tetap sehat dan jangan lupa tetap di rumah saja. Itu ya. Kita kali ini akan membahas masih tentang cerpen. Tapi kali ini kita membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Sebelum memasuki ke pembahasan, Bu Nina ingatkan sekali lagi untuk siswa yang belum presensi di Google Classroom, masih Bu Nina tunggu. Bu Nina masih batasi sampai 10 menit. Jadi kalau sekarang pukul 7, Bu Nina masih batasi sampai jam 7 lebih 10 menit. Lebih dari itu berarti mohon maaf, presensi sudah Bu Nina tutup. Seperti itu ya. Oke, kita akan langsung membahas tentang struktur teks cerita pendek. Di situ ada beberapa kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian capai ketika kalian pelajari cerpen ini. Bu Nina akan paparkan. Untuk kompetensi dasar, untuk kompetensi pengetahuan itu. Yang pertama, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, aspek keterampilan, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Untuk indikator pencapaian kompetensi ada 4 juga. Yang pertama yaitu menganalisis struktur cerita pendek yang pernah dibaca atau didengar. Yang kedua, menunjukkan bukti kaidah kebahasaan atau aspek kebahasaan cerita pendek yang pernah kalian baca atau kalian dengar. Dan yang ketiga, merancang kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. Dan yang keempat, menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Seperti itu. Jadi intinya kita kali ini akan membahas 2 poin penting. Yang pertama struktur, yang kedua aspek kebahasaan. Oke. Lanjut slide selanjutnya. Di situ ada 4 struktur teks cerita pendek seperti yang kalian lihat. Yang pertama ada orientasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Dan yang terakhir ada resolusi. Jadi kalau kalian lihat bagannya semakin naik karena memang masalah yang dihadapi semakin naik. Seperti itu. Yang pertama ada orientasi. Orientasi seperti namanya sudah terdengar dengan jelas ya, orientasi, pengenalan. Di situ memperkenalkan tokohnya, settingnya di mana. Kemudian di situ sudah ada sedikit sekali pemantik konflik. Seperti itu. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Di situ sudah masuk ke dalam masalah. Tokoh sudah mengalami 1 atau 2 masalah. Kalau di situ banyak masalah, berarti bisa dikatakan di situ ada 2 masalah yang sudah melibatkan tokoh. Seperti itu. Lanjut ke yang ketiga, komplikasi. Komplikasi kalau di sini disebut sebagai klimaks atau puncak masalah. Jadi masalah yang dihadapi tokoh ini sudah banyak sekali atau sudah sampai pada puncaknya. Nah, kemudian yang terakhir ada resolusi. Resolusi itu penurunan masalah. Jadi masalah sudah naik klimaks, kemudian turun. Masalah sedikit demi sedikit sudah terselesaikan. Di situ disebut sebagai resolusi. Lalu amanat apakah masuk ke resolusi? Ya, amanat masuknya ke dalam resolusi. Jadi mulai dari penurunan masalah sampai amanat yang bisa kalian ambil itu masuknya ke dalam resolusi. Seperti itu ya. Itu untuk struktur teks cerita pendek. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada aspek kebahasaan cerita pendek. Di situ ada 5. Bu Nina akan bacakan. Yang pertama,
Penggunaan kata ganti dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Seperti pertemuan sebelumnya, Bu Nina sudah jelaskan. Jika kalian ingin melihat sudut pandang, kalian lihat penggunaan kata gantinya itu apa. Jika dia menggunakan penggunaan kata ganti orang pertama, berarti sudut pandangnya orang pertama, seperti itu. Untuk yang kedua, penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Keterangan waktu biasanya menggunakan kata pada. Pada suatu hari, pada pagi hari. Jadi menunjukkan latar waktu. Di situ termasuk aspek kebahasaan teks cerita pendek. Yang ketiga, pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Jadi memang kalau cerita pendek itu menggunakan kata-kata benda yang khusus. Jadi misalkan kita akan membahas bunga. Di situ tidak kalau bunga itu sebuah kata umum ya. Nah, kalau di dalam cerpen biasanya kita khususkan. Jadi misalkan bunga mawar, bunga melati. Di situ kan kata khusus. Jadi lebih ke dikhususkan. Jadi tidak melibatkan secara umum seperti itu. Yang ketiga, yang keempat ya. Penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Jadi menggunakan uraian deskriptif atau menguraikan sesuatu secara deskripsi, memaparkan secara jelas. Misalkan kata-kata seperti ini. Pagi hari sebelum azan subuh memanggilku, aku melihat emak sudah berada di dapur. Jadi dijelaskan secara rinci tokoh-tokohnya ini sedang apa, tokoh-tokohnya mengalami masalah seperti apa. Lah itu disebut sebagai uraian deskriptif. Kemudian yang terakhir ada penggunaan gaya bahasa atau majas. Jadi majas-majas yang digunakan, misalkan matahari memandangku pagi ini, ya, itu termasuk majas apa? Matahari memandangku. Ya, majas personifikasi. Biasanya majas-majas seperti ini bisa kita temukan di dalam cerita pendek, khususnya di bagian orientasi seperti itu. Mungkin itu saja yang Bu Nina bisa sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di forum Google Classroom. Kemudian nanti akan Bu Nina jawab di situ. Kenapa di forum? Karena nantinya teman kalian bisa tahu, oh ternyata si A bertanya seperti ini, oh ternyata jawabannya seperti ini. Jadi tidak melalui Jabri atau melalui Google Classroom untuk yang tugas, tapi melalui Google Classroom yang forum. Oke. Nah, mungkin itu yang dapat Bu Nina sampaikan. Bu Nina tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.